Perkenalkan, saya Muhammad Fardin dengan NPM 0441 dari kelompok 5 mini penelitian kuantitatif dengan judul hubungan paparan media TikTok terhadap pola konsumtif generasi Z. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pengguna TikTok dan kebiasaan belanja generasi Z melalui survei pada 106 responden, uji coba di 30 responden dan 106 responden utama. TikTok telah menjadi platform dominan di kalangan generasi Z dengan format video pendek yang interaktif, menyediakan hiburan dan ruang untuk berinteraksi dengan merek. TikTok menjadi platform media sosial populer di kalangan generasi Z, namun belum banyak penelitian yang mengkaji dampaknya terhadap pola konsumsi mereka. Saya Dina Damanudi dengan NPM 0441222377. Masalah penelitian ini fokus pada generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai 2012 untuk melihat hubungan antara penggunaan TikTok dengan kebiasaan belanja mereka. Penggunaan TikTok yang sering dikaji meliputi seberapa sering dan lama mereka menggunakannya. Fitur seperti TikTok Shop serta jenis konten yang sering mereka tonton seperti fashion, kecantikan, teknologi, dan makanan. Tujuan penelitian mengukur tingkat dan intensitas paparan TikTok terhadap Gen Z, menganalisis pola konsumsi Gen Z terkait frekuensi, jenis barang, dan pengaruh konten, menguji hubungan antara paparan TikTok dan pola konsumtif Gen Z. Kajian pustaka media sosial seperti TikTok mempengaruhi penggunaan melalui interaksi intensif dan algoritma personal. Konten visual dan video pendek terbukti lebih berdampak dibandingkan teks atau gambar. Saya Bunga Robiat Ladawiyah dengan NPM 0441222319 tentang pola konsumtif. TikTok mempengaruhi preferensi konsumsi melalui video pendek, algoritma personal, dan kombinasi hiburan, informasi, serta promosi. Konten visual menarik lebih efektif dibanding teks menurut Smith 2020. Lalu selanjutnya, karakteristik generasi Z. Generasi Z lahir pada tahun 1997 hingga 2012 adalah digital natives yang multitasking, menyukai konten visual, dan dipengaruhi media sosial, influencer, serta tren viral. Mereka memilih produk dengan nilai simbolis dan mendukung isu sosial. Lalu selanjutnya ada hubungan media sosial dan konsumsi Gen Z. Media sosial, terutama TikTok, berperan signifikan dalam konsumsi Gen Z melalui promosi relevan dan tren viral. Deloitte 2020 mencatat 70% Gen Z terpengaruh promosi media sosial. Nama saya Keila Indira Putri dengan NPM 0441222502. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori pengaruh media untuk menjelaskan bagaimana media mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan individu. Untuk alur kerangka berpikirnya ada paparan media TikTok, pengaruh sosial dan emosional, dan pola konsumtif generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menghubungkan paparan TikTok dengan pola konsumtif generasi Z secara objektif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan variabel penelitian. Pola penelitian adalah generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 yang aktif menggunakan aplikasi TikTok. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, meliputi pengguna TikTok berusia 12 sampai 26 tahun yang pernah berbelanja online di aplikasi TikTok. Untuk sampel dihitung dengan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan 5%. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebar melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Penyebaran kuesioner tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, namun tetap berfokus pada Gen Z dan pengguna TikTok. Kuesioner terdiri dari 3 bagian. Yang pertama demografi, kedua paparan media TikTok, yang ketiga adalah pola konsumtif. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 0441222331. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji melalui uji coba kepada 30 responden yang bukan bagian dari sampel utama, yaitu 106 responden. Data dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik serta statistik inferensial, uji korelasi, validitas, reliabilitas untuk memahami hubungan dan konsistensi data.
Data yang terkumpul mencakup informasi tentang frekuensi penggunaan TikTok, jenis produk yang sering dibeli, akibat rekomendasi TikTok, dan pengaruh influencer terhadap keputusan belanja. Yang dimana bisa dilihat produk fashion itu 35%, makanan dan minuman 17%, produk teknologi 20%, dan produk kecantikan 28%. Lalu ada variabel yang diteliti, itu ada 2 jenis, yaitu variabel independen paparan media TikTok yang mencakup frekuensi penggunaan TikTok, durasi penggunaan, dan jenis konten yang diakses. Lalu ada variabel dependen pola konsumtif, yaitu frekuensi belanja online, jenis produk yang dibeli, dan pengaruh. Hubungan yang ingin dilihat adalah bagaimana paparan TikTok, frekuensi, durasi, dan jenis konten mempengaruhi pola belanja online seseorang. Lalu di uji validitas, hasil uji validitas ini menunjukkan sebagian besar item pada indikator X dan Y memiliki nilai korelasi R hitung lebih besar dari R tabel 0,189 sehingga dinyatakan valid. Pada indikator X terdapat satu item yaitu X pernyataan 6 yang dinyatakan tidak valid karena R hitungnya 0,150 lebih kecil dari R tabel. Sementara itu semua item pada indikator Y memenuhi kriteria validitas. Saya Lulu Lutfiah 0441225154. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsisten yang baik dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti. Untuk indikator X, nilai Converge alpha sebesar 0,742 menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima. Sementara indikator Y memiliki nilai Converge alpha sebesar 0,820 yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, kedua instrumen ini cukup andal untuk digunakan dalam penelitian. Meskipun dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan konsistensi di masa mendatang. Hasil uji kolerasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara paparan media TikTok dan pola konsumtif dengan nilai korelasi R, yaitu 0,728 pada tingkat signifikasi kurang dari 0,001. Artinya, semakin tinggi tingkat paparan responden terhadap media TikTok, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menunjukkan pola konsumtif. Hal ini menegaskan peran TikTok sebagai platform yang efektif dalam membentuk perilaku konsumtif di era digital. Nah, jadi untuk kesimpulan analisis datanya, yaitu penelitian menunjukkan bahwa TikTok bisa berperan penting membentuk pola konsumtif generasi Z, durasi konten promosi, ulasan produk, dan rekomendasi influencer yang mempengaruhi keputusan belanja. Jadi kesimpulan dan saran dari penelitian ini itu TikTok berhubungan erat dengan kebiasaan belanja, terutama untuk produk fashion, kecantikan, dan teknologi yang dipengaruhi oleh konten viral dan promosi influencer. Juga pelaku bisnis dapat memanfaatkan TikTok dengan konten kreatif dan belanja sama dengan influencer atau bekerja sama dengan influencer. Sementara generasi Z diharapkan bijak mengikuti tren belanja. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakatnya juga tentang literasi digital dan melindungi konsumen dari promosi yang menyesatkan.